Baik, Pak. Thank you. Mas Adit udah join, Mas Adit? Belum ya? Udah, Pak. Tadi cuma Udah, Pak. kameranya memang lagi bermasalah. Oke, Mas Adit, mau dilanjutkan Mas Adit? Silakan Mas Adit ya. Tentang strategi, saya mau ke belakang sebentar aja. Terima kasih. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin, ini sebetulnya sudah on cam, cuma nggak tahu nih kamera saya udah saya update tapi masih tetap nggak bisa ya. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, dan izin melanjutkan pembahasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yazid. Mungkin ada di sini tadi yang sempat Pak Yazid sampaikan ya, bahwa profil beliau ini kurang lebih 20 tahun lebih di internal Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di fungsional pemeriksa gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah diperiksa oleh Pak Yazid, karena dulu sempat saya juga pernah diperiksa Bapak Ibu oleh Pak Yazid. Memang dulu fokus beliau di transfer pricing, jadi TP Doc saya juga di obrak-abrik gitu ya, terutama di komoditasnya, karena waktu itu perusahaan saya bergerak di industri komoditi. Mungkin Bapak Ibu juga sedang menghadapi pemeriksaan pada saat ini, ataupun SP2DK, khususnya ada pertanyaan terkait dengan transfer pricing. TP Doc Bapak Ibu dikulik habis oleh teman-teman di KPP, baik AR atau dalam hal ini, karena hari ini kita membahas pemeriksaan, otomatis TP Doc Bapak Ibu akan di challenge oleh kantor pajak gitu ya. Beberapa strategi yang selalu saya juga terapkan, dan saya coba sharing juga ke Bapak Ibu semuanya terkait dengan menghadapi pemeriksaan secara umum ya Bapak Ibu semuanya, di mana kita perlu menanggapi atas seluruh pertanyaan ataupun temuan ataupun koreksi dengan data yang valid dan pastinya reliable terkait dengan isu yang muncul. Karena mungkin Bapak Ibu sempat berpikir juga terkait dengan misalnya daftar nominatif gitu ya. Terkait dengan daftar nominatif itu kan hanya membantu Bapak Ibu untuk melist secara rinci daftar-daftar nominatif yang nantinya ketika Bapak Ibu bisa menunjukkan bukti yang valid dan reliable dan berhubungan dengan list tersebut, otomatis ya bisa support untuk bisa tidak menjadi koreksi oleh teman-teman pemeriksa. Tapi kalau di dalam list tersebut gitu ya, di dalam list tersebut daftar nominatif misalnya gitu ya, itu tidak ada data dan data yang valid dan reliable, otomatis akan menjadi isu untuk dilakukan koreksi. Begitu juga dengan TP Doc Bapak Ibu ya. Jika tidak disupport dengan misalnya perjanjian, agreement, kontrak dan lain sebagainya, itu juga akan di-challenge juga oleh teman-teman tim pemeriksa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian memperjuangkan hak wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Karena ya aturan kita kan ada beberapa yang memang masih mungkin ya debatable ya. Misalnya ada beberapa temuan pemeriksa gitu ya, temuan pemeriksa yang isu-isunya nanti mungkin akan saya sampaikan terkait dengan misalnya di TP Doc Bapak Ibu coba dicek apakah menggunakan metode TNMM, apakah menggunakan single year atau multi year misalnya. Kemudian selain itu isu terkait dengan selisih kurs misalnya, itu apakah diperhitungkan dalam menghitung profit level indikator return on sales atau return on total cost gitu. Itu beberapa isu yang juga muncul. Kemudian meningkatkan compliance dan transparansi dalam hal ini adalah rekonsiliasi ataupun ekualisasi.
Jadi strategi pemeriksa ya biasanya akan mencari temuan, akan mencari banyak koreksi untuk bisa dalam tanda kutip istilahnya menekan Bapak Ibu untuk bisa menerima koreksi dari pemeriksa. Jadi misalnya Bapak Ibu punya TB Doc dan juga TB Doc Bapak Ibu akan di-challenge, kemudian selain itu juga compliance Bapak Ibu juga akan dikulik habis. Misalnya sempat saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya terkait dengan webinar sebelumnya, misalnya ada mapping lampiran 2 yang paling mudah ya Bapak Ibu semuanya. Mapping lampiran 2 di SPT badan. Bapak Ibu coba cek deh. Di mapping lampiran SPT badan itu akan sangat mudah untuk di-challenge by system oleh pemeriksa. Misalnya dalam pos pembelian Bapak Ibu. Di mapping lampiran 2 SPT badan, jika perusahaan Bapak Ibu adalah manufaktur, kemudian di dalam lampiran 2 tersebut ada pos paling atas ya, paling atas sebelah kiri itu ada pos pembelian, itu maka akan di-challenge dengan SPT PPN Bapak Ibu. Jadi SPT PPN di pos B1 ataupun B2. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian selain di-challenge oleh SPT PPN lampiran 1, lampiran B1 dan B2, impor maupun dalam negeri, pembelian dalam negeri, selain itu juga bisa jadi teman-teman pemeriksa akan men-challenge juga dengan dokumen bea cukai. Apakah pembelian yang Bapak Ibu tulis di SPT badan itu relevan, reliable dengan data yang ada di bea cukai, kalau nggak salah 2.3 ya. Kemudian ketika hal itu by system, itu kan by system ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan, otomatis ya pemeriksa akan melempar isu tersebut ke wajib pajak gitu ya. Karena ada asas hukum yang juga diterapkan di Indonesia, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan Bapak Ibu. Jadi burden of proof-nya akan ada di Bapak Ibu. Jadi saran saya ya harus mempersiapkan terkait dengan hal itu. Itu baru satu pos tuh Bapak Ibu. Baru pembelian. Nah, kita turun lagi ke bawah, ada gaji. Gaji itu kan pos gaji ya, ada gaji, ada bonus dan lain-lain. Itu ada yang di biaya usaha, ada biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha. Nah, kalau berkaitan dengan gaji, ya tidak lain tidak bukan akan dikomparasi dengan SPT PPh 21 Bapak Ibu selama setahun. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita turun lagi ke bawah, ya ada biaya sewa, biaya jasa, dan itu akan relevan atau reliable dengan SPT PPh 23, SPT PPh 4 ayat 2 gitu, dan SPT 26 ya, kalau ada ya 23 atau 26 gitu. Nah, itu yang amat sangat mudah Bapak Ibu untuk mempersiapkan, ataupun dari teman-teman pemeriksa akan men-challenge selain dari TP Doc atau transfer pricing perusahaan Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti compliance Bapak Ibu rendah, ini akan jadi semacam posisi tawar yang cukup sulit gitu ya, karena akan ada temuan banyak dari teman-teman pemeriksa untuk menjadikan temuan koreksi bagi perusahaan Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan awareness tax digitalization, di mana mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar ya terkait dengan Cortex, di mana seluruh informasi digital medsos Bapak Ibu. Jadi kalau saya mungkin menganalogikannya ketika misalnya Bapak Ibu punya penghasilan 100 juta gitu ya, tapi liburan di Singapura selama sebulan gitu misalnya gitu. Itu kan nggak mencerminkan penghasilan Bapak Ibu ya. Ini penghasilan Bapak Ibu selama setahun kok cuma yang dilapor cuma 100 juta, tapi
kok bisa bermalam, menginap, jalan-jalan di Singapura selama sebulan gitu. Itu juga akan jadi tanda tanya, dan ketika media sosial itu bisa di-generate oleh sistem tadi ya, Cortex tadi, ini akan sangat mempermudah teman-temannya Pak Yazid nih nanti untuk melakukan koreksi gitu ya. Kemudian meningkatkan text knowledge melalui training, ini juga pastinya selalu bagi saya juga ini selalu saya jalankan buat Bapak Ibu juga sebagai sarana yang hari ini atau 4 pertemuan sebelumnya atau 3 pertemuan sebelumnya juga menghadiri training kita ataupun training-training di tempat lain. Kemudian ada penerapan teks manual update agar terdapat keseragaman, dan yang paling penting ini yang terakhir juga menjaga komunikasi yang baik dengan teman-teman di DJP. Kadang ada beberapa yang nanya ke saya juga, nih kalau sama AR kita harus jaga jarak atau gimana ya Pak gitu kan. Padahal ini adalah salah satu sarana karena mereka adalah mitra kita ya Bapak Ibu. Mitra kita yang dalam hal ini kalau mereka kan kalau kita di perusahaan kan ada namanya KPI ya Bapak Ibu ya. Ada namanya KPI, kemudian mereka ya juga ada KPI-nya gitu ya, ada namanya kalau nggak salah EQ, nanti mungkin Pak Yazid bisa menambahkan. Nah, EQ itu atau KPI tadi ya, jika misalnya Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan, kemudian ada batas waktunya pasti kan, misalnya lebih bayar ya 1 tahun, kemudian nggak kooperatif terkait dengan data, kemudian ada surat peringatan 1, ada surat peringatan 2, maka ya akan sangat mudah bagi pemeriksa untuk menyampaikan temuan itu, pemeriksaan itu secara jabatan gitu ya. Nah, maka dari itu ya penting sekali untuk menjaga komunikasi, apalagi tadi sempat Pak Yese juga singgung kalau psikologis pemeriksa itu harus kita juga harus kita juga dalemi ataupun harus kita tahu ya gimana tipikal pemeriksa ini sukanya WA atau ketemu langsung misalnya gitu ya. Karena ada beberapa yang ya mending datang ke kantor gitu, datang ke KPP untuk menjelaskan secara langsung daripada menjelaskan baik kata-kata gitu ya di WhatsApp ataupun by telepon gitu ya. Itu ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu tahu, dan poin pentingnya adalah kita perlu menjaga komunikasi yang baik dengan teman-teman pemeriksa gitu ya. Kalau misalkan mereka lagi minta data gitu ya, jangan minta data, oh iya sedang kita siapkan, atau Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan dengan santun ataupun intinya tidak menduakan pemeriksa gitu ya. Artinya data yang diminta oleh pemeriksa selalu juga diutamakan selain dengan pekerjaan currency kita gitu ya. Kemudian ini poin penting dari komunikasi, di mana komunikasi yang efektif ini perlu memperhatikan beberapa aspek dan langkah-langkah agar komunikasi kita gitu ya itu tidak disalahartikan oleh teman-teman pemeriksa gitu ya, bahwa ya komunikasi dan langkah-langkah ini yang perlu diperhatikan adalah satu, aspeknya mengidentifikasi kriteria dari berbagai macam stakeholder ya, artinya pemeriksa juga nanti kalau misalkan ditanya oleh misalnya kepala kantor gitu ya, kepala kantor mereka kan juga punya atasan ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya lagi terkait dengan KPI tadi, pemeriksa itu diperiksa nggak? Diperiksa ya Pak Yazid ya, diperiksa gitu ya. Mereka juga diperiksa oleh misalnya teman-teman dari BPK atau teman-teman dari Itjen. Jadi ketika kita menyampaikan data, ya itu sebenarnya juga mereka teman-teman pemeriksa akan menyampaikan itu juga ke atasan mereka gitu ya Bapak Ibu. Supaya dalam hal ini ya kita bisa menyampaikan argumen kita supaya tidak dikoreksi, mereka juga bisa menyampaikan dengan kuat argumennya, membantu kita juga untuk menjelaskan ke atasan-atasan mereka gitu. Kemudian ada merancang metode penyampaian komunikasi yang tepat,
di mana dua aspek ini kita perlu menerapkan langkah-langkah yang harus valid lah ya strateginya, di mana menentukan dan meneliti ketepatan pihak yang menjadi target komunikasi dan peranannya. Kemudian ada juga kita perlu menentukan penelitian ketepatan konten komunikasi, baik versi data, sensitivitas, dan tagging, di mana biasanya ada beberapa pemeriksa yang datang ke KPP itu tanpa ada data gitu ya, kemudian tanpa ada bawa sesuatu, itu kan ini orang benar menyampaikan informasi itu hanya sekedar informasi lisan aja nih gitu, tanpa ada data yang konkret gitu ya. Kemudian jalur komunikasinya dan juga ditambah dengan dokumentasi yang juga relevan dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian ini ada komunikasi internal, di mana ini juga efektif ya, supaya ketika nanti pemeriksa kan bukan hanya akan memberikan interview atau wawancara pastinya ke divisi pajak, finance gitu ya, tapi pemeriksa juga akan menanyakan ke pihak-pihak misalnya terkait dengan divisi di inventory atau gudang gitu ya, untuk mengecek stok inventorinya seperti apa, dan itu perlu dipersiapkan Bapak Ibu jika pemeriksa akan memberikan wawancara atau interview kepada pihak-pihak selain dari kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang selalu diterapkan, di mana dalam OECD TP Guideline dan UNTP sebagai hanya acuan ya. Tadi mungkin Pak Yazid juga sudah menyampaikan hanya acuan, bukan termasuk dalam dasar hukum gitu ya. Bahwa transfer pricing is not an exact science, di mana ya kita tahu ini merupakan ilmu yang bukan pasti gitu ya, ilmu yang bukan pasti, dan berbagai macam argumentasi yang valid dan reliable, yang kalau misalnya ada contoh misalnya tadi ya terkait dengan single year, multi year gitu ya Bapak Ibu, mungkin misalnya ada beberapa pemeriksa yang ini harusnya multi year misalnya. Nah, multi year berapa tahun nih gitu ya? 2 tahun juga sudah multi year, kemudian 3 tahun juga sudah multi year, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun juga multi year. Ini harusnya kita pakai berapa tahun gitu ya? Nah, ini beberapa hal yang ya argumentasi, walaupun di dalam PMK 213 itu sudah menjelaskan, mengatur tentang hal itu, kalau perusahaan Bapak Ibu yang tidak bisa menyampaikan argumen dengan pasti, maka defaultnya adalah single year. Nah, ini gambar yang selalu disampaikan juga oleh Pak Yazid, oleh kita, terkait dengan bahwa TB Doc ini bisa jadi membuat MNC kita, perusahaan kita juga bisa tidur nyenyak gitu ya. Karena bayangkan kalau nggak ada TB Doc itu ya nggak ada pertahanan yang kuat gitu ya. Sepak bola Messi di Argentina sebagai penyerang gitu ya, nggak akan bisa menang kalau pertahanannya, kiper, defense-nya itu lemah gitu ya, karena akan sangat amat kebobolan gitu ya. Jadi penaltis dari otoritas pajak akan sangat mudah kalau tidak ada dokumentasi. Sehingga saran saya, kalau Bapak Ibu yang sudah pasti ada transaksi afiliasi, harus sudah ada TB Doc gitu ya. Kemarin sempat di seminar offline ya Pak Yazid ya, Mas Novel, kemarin ada yang nanya transaksi pihak ketiga itu dianggap ada transaksi hubungan istimewa. Padahal perusahaan itu menganggap kalau pihak ketiga itu adalah
ya perusahaan yang nggak ada afiliasinya dengan kita, tapi kantor pajak ternyata menganggap itu sudah afiliasi loh gitu ya, dan harus ada TPDoc. Maka dari itu dengan apa namanya PMK yang baru dan juga PP yang kemarin juga baru terbit ya, PP 55 di 2022 Desember kemarin, itu banyak sekali PP yang terbit ya. Di akhir tahun kita dihadiahi PP yang banyak gitu. Itu perusahaan yang tidak bisa berdiri secara bebas dan dikendalikan gitu ya, itu juga masuk dalam kriteria sudah terjadi transaksi atau hubungan istimewa, Bapak. Dan kalau memang Bapak Ibu tidak diwajibkan ya terkait dengan threshold diwajibkannya perusahaan Bapak Ibu untuk membuat dokumen transfer pricing di dalam aturan PMK 213 Bapak Ibu di tahun 2016, jika memang diwajibkan, memang itu sudah wajib untuk menerapkan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha, kewajaran dan kelaziman usaha, atau biasa kita dengar dengan istilah PKKU, atau istilah lain yang biasa Bapak Ibu dengar juga dengan istilah arm's length principle. Walaupun biasanya kalau Pak Yazid selalu menyampaikan kalau ada pemeriksa yang menyampaikan istilah PKKU itu biasanya lebih militan tuh Bapak Ibu, lebih ngeri lah gitu. Nah, yang jadi poin penting Bapak Ibu, jika perusahaan Bapak Ibu memang tidak diwajibkan ya, misalnya kan ada thresholdnya ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga tahu, atau threshold itu nanti Bapak Ibu juga bisa cek di website kami, atau nanti kami juga bisa share threshold apakah Bapak Ibu wajib untuk membuat TPDoc atau tidak diwajibkan TPDoc. Misalnya omsetnya sekian, kemudian transaksi jual beli barangnya sekian, kemudian ada transaksi jasanya sekian, kemudian transaksi di apa namanya di dengan negara yang tax rate-nya lebih rendah dari kita gitu ya. Itu misalnya pada ujungnya perusahaan Bapak Ibu tidak diwajibkan membuat TPDoc, maka berdasarkan PMK 213 Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu tetap wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi saran saya kalau memang tidak tidak diwajibkan membuat TPDoc, tapi wajib menerapkan prinsip arm's length tadi ya, saran saya tetap Bapak Ibu membuat dokumen TPDoc supaya ya kita sedikit bisa tidur nyenyak Bapak Ibu. Nah, ini beberapa strategi yang kooperatif dan sportif untuk bisa Bapak Ibu jalankan gitu ya. Terkait dengan pemeriksaan yang saat ini mungkin Bapak Ibu juga sedang jalankan gitu ya, sehingga mungkin saat ini Bapak Ibu udah ada temuan sementara terkait dengan transfer pricing gitu ya. Ini beberapa penjelasan proses bisnis dan pembukuan, kemudian ada penerapan metode pemeriksaan terkait dengan pemenuhan pemeriksaan, data pemeriksaan, ekualisasi dan rekonsiliasi, dan data ideal untuk transfer pricing audit. Kemudian ada penjelasan analisis resiko. Nah, ini mengapa rugi? Misalkan ada perusahaan Bapak Ibu yang mengalami kerugian ya. Nah, sampaikan kalau rugi ini adalah rugi yang bukan karena dipengaruhi oleh transaksi afiliasi. Nah, rugi ini memang rugi yang asli, yang karena proses bisnis lah yang menyebabkan perusahaan Bapak Ibu rugi. Nah, itu jelaskan dengan argumen, jelaskan dengan data yang valid, data yang reliable, dan berhubungan gitu ya. Dimana kalaupun nggak ada transaksi afiliasi ya, tunjukkan kalau rugi perusahaan Bapak Ibu itu merupakan rugi yang istilah kalau di OECD itu adalah genuine. Kemudian omsetnya turun, misalkan Bapak Ibu
sudah memproyeksikan, ini kan kalau di PMK 213 sebagaimana pendekatan yang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa lebih dalam atau nanti bisa mengikuti seminar kita Bu di tanggal 1 nanti offline ya. Jadi pendekatan di pembuatan Tibidok itu kan ada ex ante dan ex post. Nah, kalau ex ante ini kan kita ingin memproyeksikan ternyata di 2023 misalnya ini ya, ini omset kita akan sebesar ini dengan kontrak sekian misalkan gitu ya. Ternyata dalam apa namanya, dalam kenyataannya ternyata omsetnya turun. Misalnya karena ada kontrak yang batal sehingga apa namanya, proyeksi kita dari awal yang harusnya omset sekian, kita sudah membeli inventory sekian sehingga ya kita mengalami penurunan omset sehingga rugi misalnya. Kemudian HPP naik karena misalnya ada UMR yang tiba-tiba naik drastis misalnya. Itu beberapa hal yang ternyata apa namanya menyebabkan penjelasan yang bisa kita sampaikan ke teman-teman pemeriksa. Kemudian ada bukti potong yang bisa jadi kita nggak lapor ataupun karena lawan transaksi kita pada saat tahun tersebut tidak menyampaikan atau tidak melampirkan bukti potong ke kita. Kita sudah lapor SPT Badan, ternyata ada bukti potong yang terlewat gitu Bapak Ibu. Kemudian menjelaskan kalau misalkan perusahaan kita melakukan restrukturisasi usaha, misalkan ada merger, ada apa namanya akuisisi dan lain-lain gitu ya. Kemudian terkait dengan penghindaran sengketanya, Bapak Ibu bisa melakukan EBA atau MAP di mana kita sudah melakukan agreement dengan otoritas pajak dengan DJP untuk menentukan berapa sih profit kita. Jadi kalau kita sudah melakukan EBA ini Bapak Ibu, ini transfer pricing kita tidak akan diotak-atik gitu ya. Tapi ya karena Tibidok kita tidak diotak-atik, maka pemeriksa akan lebih fokus ke hal yang lain gitu ya Bapak Ibu. Kemudian permohonan penegasan ini banyak sekali yang kalau setelah diperiksa masih ada dispute gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan permohonan nih ke otoritas pajak gitu ya. Transaksi saya ini harusnya dipotong pajak atau enggak sih gitu ya. Karena ada beberapa yang misalnya tahun sebelumnya dikenakan, tahun setelahnya tidak dikenakan. Kemudian tahun berikutnya dikenakan lagi. Nah, ini perlu Bapak Ibu lakukan untuk melakukan permohonan penegasan. Nah, selanjutnya ini ada identifikasi pokok sengketa ya, di mana sengketa ini kalau memang nantinya akan perlu ada upaya hukum berikutnya gitu ya, baik itu ke proses keberatan gitu ya, ataupun proses banding, ataupun bahkan proses sampai ke peninjauan kembali ke mahkamah gitu ya. Ini menjelaskan ke para pihak bahwa masalah yang disengketakan ini pihak-pihak yang bersengketa yaitu terkait dengan pokok transfer pricing gitu ya. Ini akan menyampaikan terkait dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya. Misalnya tadi ya Bapak Ibu sudah memproyeksikan untuk mendapatkan net margin sebesar 4% misalnya di tahun 2020 misalnya. Ternyata ada apa namanya isu pandemi yang menyebabkan kita mengalami apa namanya kerugian yang cukup dalam gitu ya. Akhirnya kita ya harus menyampaikan fakta dan kondisi. Atau misalnya di tahun berjalan perusahaan Bapak Ibu mengalami force majeure bencana alam misalnya gitu ya. Misalnya terkait dengan banjir atau terkait dengan kebakaran misalnya gitu ya. Sehingga nanti di dalam putusan pengadilan gitu ya, ini harus memuat pokok sengketa yang dalam pasal 84 gitu ya, yang dimaksud di dalam pasal 84
pengadilan pajak yang menyebabkan putusan yang dimaksud tidak sah dan diperintah untuk disidangkan kembali dengan acara cepat. Ini diatur di dalam pasal 84 ya di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau Bapak Ibu sudah terlanjur dilakukan pemeriksaan di 2022 misalnya, atau di 2021 dan tidak ada dokumen transfer pricing gitu ya, dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sebetulnya amat sangat disayangkan kalau misalnya Bapak Ibu membuat dokumen transfer pricing tapi hanya digunakan untuk SPT, supporting SPT badan Bapak Ibu ataupun supporting transaksi afiliasi Bapak Ibu gitu ya. Karena transfer pricing life cycle ini sebetulnya untuk menjaga performa perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Ketika misalnya ketika ada transaksi afiliasi, maka perlu ada transfer pricing strategi and policies. Di mana misalnya tadi ya, untuk tahun 2023 misalnya. Tahun 2023 ini sebelum 1 Januari 2023, Bapak Ibu sudah memproyeksikan misalnya di bulan November atau Desember bahwa misalnya kita melakukan dengan pendekatan transaksional net margin method gitu ya, TNMM, dan Bapak Ibu memproyeksikan operating margin Bapak Ibu sebesar 5% gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sudah menentukan price settingnya seperti apa gitu ya, harga jualnya, harga belinya gitu ya. Kemudian di tahun 2023 yang berjalan ini, Januari, Februari sampai dengan bulan sekarang di bulan Juni Bapak Ibu, ini akan dimonitor secara berkala gitu ya. Misalnya Januari ini, oh ternyata udah masuk nih di range 5-6%, kemudian Februari, ternyata di bulan Mei misalnya. Di bulan Mei ternyata ada force majeure, perusahaan Bapak Ibu mengalami kebakaran misalnya. Sehingga kebakaran itu menyebabkan inventory Bapak Ibu banyak yang hancur misalnya gitu ya. Sehingga akan ada adjustment di sana Bapak Ibu. Adjustment ini akan sangat amat mudah karena ya Bapak Ibu sudah bisa menghitung, oh kerugian kita berapa nih, inventory kita yang terbakar misalnya berapa gitu. Sehingga ketika pada saat pendokumentasian itu amat sangat mudah untuk menjelaskan baik data, quality maupun quantity. Sehingga pada saat nantinya misalnya tahun 2023 diperiksa pada saat tahun 2025 ataupun 2026 gitu ya, itu pada saat audit and ada dispute itu ya ada solusi yang bisa kita jelaskan baik dari sisi narasi, quality maupun quantity dengan jumlah gitu ya. Nah itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan ya Mas Noval ataupun Pak Yazid terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman atau Bapak Ibu semua. Terima kasih.